Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Siang. Saudara, 85 sekolah di Provinsi DKI Jakarta Rabu pagi menggelar uji coba sekolah tatap muka. Salah satu sekolah yang masuk daftar uji coba terbatas adalah SD Negeri Palmerah 03 Pagi Jakarta Barat. Uji coba pertama ini disambut dengan antusias para siswa yang mengenakan masker dan juga pelindung diri. Mereka wajib mengecek suhu tubuh dan juga mencuci tangan sebelum bisa masuk ke dalam kelas. Dan juga wajib menjaga jarak selama beraktivitas di sekolah. Uji coba ini saudara dilakukan selama 2 pekan mulai 7 April sampai dengan 29 April 2021. Setelah uji coba, sekolah disterilisasi untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Di hari pertama kegiatan pembelajaran tatap muka, unit pengelola angkutan sekolah DKI Jakarta menyediakan 50 armada bus sekolah untuk antar jemput siswa. Sebelum keluar dari pool bus Keramat Jati, puluhan bus tersebut menjalani pemeriksaan protokol kesehatan mulai dari ketersediaan masker, hand sanitizer, hingga aturan jaga jarak di dalam bus. Bus hanya boleh mengangkut siswa sebanyak 50% dari kapasitas tempat duduk. Hari ini kita siapkan 50 armada untuk kegiatan uji coba PTM. Jadi di setiap armada kita siapkan hand sanitizer dan masker bagi peserta didik yang tidak menggunakan atau memakai masker atau lupa memakai masker. Untuk kapasitas penumpang dibatasi 50%. Jadi di bangku dikasih tanda silang, dilarang untuk diduduki. Jadi untuk protokol kesehatan tetap kita lakukan dengan ketat dalam pelaksanaan uji coba PTM ini. Pak, berarti ini di dalam mobil ini nanti ada penumpang yang diri juga atau semuanya harus duduk, Pak? Semua harus duduk. Jadi kapasitas 50%. Melakukan kegiatan transportasi, bus sampai di pool dilakukan dekontaminasi, disterilkan dengan desinfektan. Ada rekan kami nih Putu Trisnanda yang akan memantau uji coba di SD Negeri 03 Pagi Palmerah Jakarta. Putu, dalam uji coba ini bila nanti tiba-tiba ada siswa yang sakit atau juga mungkin dari guru, nah bagaimana mekanisme untuk mengatasinya? Ya, selamat siang Medo dan juga saudara. Ada salah satu atau aturan yang kemudian diterapkan di SD 03 Palmerah Pagi. Karena kalau kita berbicara terkait dengan protokol kesehatan, ini memang dilakukan secara ketat dan berkaitan dengan bagaimana upaya untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 di area sekolah. Ini pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk kemudian menyediakan 3 orang dokter. Jadi nanti mekanismenya Medo dan juga saudara, yang pertama adalah disediakan ruang isolasi. Nanti kalau memang ditemukan ada siswa ataupun staf dari tenaga pendidikan ataupun juga pendidik, dalam hal ini adalah guru yang kemudian merasa kurang enak badan ataupun suhunya di atas 37,5 derajat, ini akan dibawa ke ruang isolasi. Tetapi juga jika membutuhkan penanganan lebih lanjut nantinya akan dibawa ke UKS. Kalau ternyata dari hasil pemantauan sementara tersebut ada gejala-gejala lain yang menunjukkan indikasi COVID-19, ini nantinya akan langsung dikoordinasikan dengan puskesmas setempat untuk kemudian mendapatkan perawatan ataupun juga tindak lanjut yang lebih lanjut lagi. Dan kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, Medo dan juga saudara, hal ini juga sudah ditekankan atau diingatkan oleh Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, yang tadi pagi juga sempat tiba di sekolah sekitar pukul 7 pagi untuk kemudian meninjau bagaimana protokol kesehatan di SD ini dilakukan. Lebih lengkapnya Medo dan juga saudara, berikut wawancara yang kami lakukan tadi pagi bersama Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto. Yang sudah dilakukan adalah asesmen terkait dengan masalah protokol kesehatan, yang mana sekolah-sekolah yang sudah ditentukan itu benar-benar harus memperhatikan protokol kesehatan. Dari mulai sarana prasarananya tadi sudah kita lihat, dari mulai arah masuk sampai keluar. Di sekolah juga ada tempat untuk isolasi pada saat anak-anak didik temperatur suhunya badannya agak tinggi, dimasukkan ke ruang isolasi untuk
treatment terkait dengan masalah kesehatan tersebut. Kalau sudah normal kembali, baru diberikan kesempatan untuk masuk. Atau mungkin kalau memang terus suhunya tinggi, ya dimasukkan ke UKS. Sehingga penanganan terkait dengan masalah kesehatan benar-benar menjadi prioritas, termasuk masalah protokol kesehatan. Ya, Medop. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, memang DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta ini tengah meminta atau mempersilahkan mengizinkan 85 sekolah untuk kemudian melakukan uji coba sekolah tatap muka. Tetapi kalau untuk di DKI di Jakarta Barat sendiri, maksud kami Medop, ini sekitar ada 18 sekolah yang hari ini tanggal 7 April 2021 sampai dengan nanti 29 April 2021 akan kemudian melakukan aktivitas ataupun uji coba sekolah tatap muka. Dan kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, memang tadi juga Wali Kota dari Jakarta Barat Uus Kuswanto ini juga mengingatkan pentingnya peran orang tua, karena memang tidak hanya di area sekolah saja, tetapi kemudian saat para siswa ini juga berada di rumah, diharapkan mereka ini bisa kemudian diingatkan bagaimana caranya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan. Medok. Putu, bagaimana pengaturan lamanya belajar tatap muka di sekolah? Apakah setiap hari normal seperti biasa atau dipotong waktu belajarnya? Dan apakah dibagi jam masuknya menjadi 2 pagi dan siang atau bagaimana, Putu? Ya, untuk percobaan pertama atau di 2 pekan pertama uji coba sekolah tatap muka ini memang mekanisme yang digunakan adalah masing-masing sekolah ini kemudian diberikan waktu 3 hari, yakni pada hari Senin, Rabu, kemudian juga hari Jumat. Nantinya ini juga berkaitan dengan siswa-siswa yang diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara langsung. Misalnya kalau diambil contoh di SDN 03 Palmerah Pagi ini, hari Senin itu dikhususkan untuk siswa-siswa kelas 4, kemudian hari Rabu ini dikhususkan untuk siswa di kelas 5, dan nantinya hari Jumat ini adalah siswa-siswa kelas 6. Tidak berhenti di situ saja, Medop dan juga saudara, kapasitas di masing-masing kelasnya pun dibatasi. Contohnya di sekolah ini dibatasi 50%, jika biasanya satu kelas, misalnya kelas 5 ini diisi 32 siswa, hari ini hanya sekitar ada 18 siswa. Itu pun dibagi menjadi 2 kelas sehingga siswa ini kemudian masih tetap bisa menjaga jarak secara aman. Tidak hanya itu, Medop dan juga saudara, terkait dengan waktu belajar mengajar ini juga kemudian dipersingkat. Berkisar di angka 3-4 jam, tetapi untuk di SD Palmerah 3 sendiri ini hanya 4 jam saja. Jadi kalau tadi kami pantau ini situasi belajar mengajar ataupun aktivitas belajar mengajar ini dimulai pada pukul 7 pagi dan selesai sekitar pukul 10. Artinya ini memang berkisar di angka 3 jam maksud kami. Dan kalau kita lihat juga setelah aktivitas sekolah ataupun belajar mengajar ini sudah selesai, para siswa ini langsung diminta untuk kemudian meninggalkan area sekolah, tidak kemudian berkerumun, tidak bermain bersama kawan-kawan, tetapi langsung diminta untuk pulang. Tujuannya adalah yang utama untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, para siswa ini juga diminta untuk membawa bekal ataupun alat makan dan alat minum. Karena kalau kita pantau situasi terkini, Medop dan juga saudara, memang area-area seperti perpustakaan, kemudian juga kantin ini belum boleh beroperasi. Jadi mereka diharapkan bisa kemudian makan dan minum di dalam kelas, tetap di posisinya masing-masing, dan juga ini ditujukan agar meminimalisasi adanya aktivitas ataupun interaksi antar siswa. Dan berbicara terkait dengan proses sterilisasi, sebetulnya dari 3 hari yang digunakan sekolah untuk kemudian melaksanakan aktivitas belajar mengajar, kalau tadi saya berbicara ada 3 hari, yakni di Selasa, kemudian di Rabu dan Jumat, di selang-selang hari tersebut, yakni di Selasa, Kamis dan juga Sabtu ini digunakan untuk kemudian mensterilisasi area-area sekolah yang digunakan oleh para siswa. Jadi ada beberapa hal yang kemudian harus dilakukan. Pertama, tenaga penyidik ini dipastikan sudah menjalani vaksinasi, kemudian juga siswa-siswa ini juga menjaga protokol kesehatan yang ketat, dan terakhir diharapkan ada peran orang tua tadi, Medop dan juga saudara, agar tetap mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan agar sama-sama bisa kemudian terbebas dari COVID-19. Medop, kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari salah satu sekolah dasar negeri di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Terima kasih, Putu.